Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Rusia dibuat pusing ya. Jadi setelah diluncurkan ya pada tahun 2022 atau 2021 yang lalu ini, ente ingat gak jet tempur Rusia Sukhoi Su-35 ya? Sukhoi Su-35 saingan F-35 Checkmat ya. Checkmat ya. Ini Rusia sampai geleng-geleng, sampai detik ini tidak ada negara satupun ya yang apa itu brand memesan jet tempur ini dari negara manapun ya. Kayaknya ini Checkmat Sukhoi Su-35 Rusia ini bau-bau gagal nih bos ya, produk gagal ya, karena nggak ada yang melirik sama sekali. Dan dilihat dari spesifikasinya juga sangat-sangat nanggung ya, menggunakan satu mesin ya kan. Biasanya kan Rusia itu kan jet tempurnya dominan jet tempur mesin ganda ya, seperti Sukhoi, segala macam jenis Sukhoi ya. Sukhoi 25 ya kan, Sukhoi 27, Sukhoi 30, Sukhoi 35 ya kan. Kemudian ada MiG-41, MiG-31 ya kan. Semuanya kan bermesin ganda. Ini coba-coba ngeluarkan mesin tunggal malah nggak laku ini brand. Mari kita simak beritanya, ini menarik ya. Kenapa kok sampai nggak laku gitu loh. Padahal harganya murah banget, hanya dibanderol 30 juta dolar saja, US dollar ya. Kalau duit Rafale ini dibelikan ini auto dapat hampir 4 unit ya. Satu Rafale setara 3 unit Checkmat ya, Sukhoi Su-35. Karena speknya nanggung juga, dan Rusia juga, Angkatan Udara Rusia pun mau jual kayak begini mereka belum menggunakan sama sekali gitu loh. Radius jangkauannya di angka 2.800 km dan membawa muatan hingga 7.400 kg, lebih sedikit daripada Rafale. Rafale mampu menggotong 10 ton ya, karena ya mesinnya satu, mau kayak gimana gitu loh. Dan kecepatannya juga sangat-sangat lambat ya, di angka hanya Mach 1,8 saja. Dan Sukhoi Su-35 ini juga memiliki ruang senjata internal 5 rudal dan meriam otomatis. Jadi sangat nanggung nih Rusia ini. Produknya kayak bau-bau kayak Sukhoi Su-57 bos. Sukhoi Su-57 ente jangan nomor-nomor itu produk yang bagus loh. Sukhoi Su-57 itu juga mengalami banyak masalah, mulai dari mesin ya, diganti ya, mesinnya kurang bagus, penggunanya hanya Angkatan Udara Rusia saja gitu loh. Mari kita simak kenapa ini Rusia ini menghadapi kendala ekspor ya. Setelah 3 tahun sejak presentasi pesawat siluman baru yang dimaksudkan untuk melengkapi pasukan dirgantara Rusia pada tahun 2027, Rusia kesulitan menemukan pembeli untuk pesawat yang dihadirkan sebagai pesaing langsung F-35 Amerika Serikat. Sebuah paradoks bagi pesawat yang dirancang untuk ekspor dengan biaya yang rendah. Memang sangat murah, hanya 30 juta US dollar. Ini setara jet tempur latih, tapi dari Rusia dapat pesawat tempur siluman, tapi speknya masih abal-abal bos ini. Jadi Sukhoi Su-35 Checkmat merupakan jet tempur generasi kelima berkemampuan siluman asal Rusia ya, yang pertama kali diungkapkan pada MAX 2021 Air Show pada Juli 2021 ya, pada 2021 yang lalu. Sebenarnya dulu sempat heboh ini rilis jet tempur Checkmat Sukhoi Su-35 ini, dan beritanya semakin redup hilang. Ente jangan nomor-nomor. Dirancang agar hemat biaya dan ramah ekspor, Sukhoi Su-75 adalah pesawat tempur taktis ringan bermesin tunggal yang berupaya menggabungkan sistem avionik dan senjata canggih dengan biaya operasional rendah ya. Pesawat ini memiliki fitur pengurangan penampungan radar untuk meningkatkan kemampuan silumannya, yang bertujuan untuk menarik pasar internasional yang membutuhkan pesawat militer canggih namun harganya terjangkau. Sukhoi Su-75 diproyeksikan mulai diproduksi pada tahun 2027, dan Rusia memposisikan sebagai pesaing pesawat tempur generasi kelima lainnya seperti F-35 Amerika Serikat. Meskipun diperkenalkan secara besar-besaran ya, pada tahun 2021 pesawat tempur siluman Sukhoi Su-75 Rusia menghadapi tantangan dalam menarik mitra internasional dan bersaing di pasar pertahanan global. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, India belum bersemangat ya untuk bermitra dalam program ini. Biasanya India itu kalau sekiranya menguntungkan biasanya agak gercep gitu ya, agak cepet SSW. Ini juga India nggak terlalu minat, padahal mereka pembeli lisensi Sukhoi yang sangat-sangat banyak, tapi mereka juga enggan membeli ini. Kemudian Uni Emirat Arab, negara sultan dari Timur Tengah pun juga nggak tertarik juga dengan ini ya. sehingga menunjukkan keberhasilan yang terbatas bagi pesawat militer baru Moskow di kancah internasional.
Dalam konteks yang lebih luas, posisi Rusia dalam penjualan senjata global telah berkurang, berada di peringkat ketiga di belakang Amerika Serikat dan Prancis ya. Prancis baru-baru ini melampaui posisi kedua yang telah lama dipegang Rusia. Pergeseran ini sebagian disebabkan oleh dampak negatif konflik yang sedang berlangsung ya, antara ya Rusia Ukraina lah seperti itu. Jadi agak miris juga ini. Pengenalan Sukhoi Su-75 melanjutkan pola Rusia yang mempromosikan proyek-proyek pertahanan dengan meriah. Namun inisiatif-inisiatif tersebut ternyata berkinerja buruk ya. Seperti terlihat pada tank T-14 Amarta, kemudian Sukhoi Su-57 Velon ya kan. Su-57 Velon pun yang negara-negara yang canggih itu juga belum battle proven. Negara-negara pembeli dari Rusia nggak mau ya, mitra-mitranya Rusia aja nggak mau beli Sukhoi Su-57. Perangkat keras militer Rusia sebelumnya gagal memenuhi deklarasi ambisius Moskow ya. Program senjata ini mengalami kesulitan teknis dan penempatan yang terbatas sehingga melemahkan nilai strategis yang diharapkan. Analis ini menunjukkan bahwa kecuali ada perubahan signifikan, Sukhoi Su-75 akan mengikuti jejak proyek pertahanan Rusia di masa lalu, berjuang untuk menunjukkan potensi yang dijanjikan dan mengamankan tempatnya di pasar internasional yang sangat kompetitif ya untuk saat ini, karena ya seperti kalian ketahui untuk pasar-pasar jet tempur sekarang sudah mulai kompetitif ya, mulai Burume ya, meskipun ada campur Amerika, kemudian ada Kan, kemudian agak ugal-ugalan ada Tejas, JF-17 Thunder seperti itu kan. Dan sekarang banyak Perancis apalagi agak bukan main-main, penjualan Rafale-nya di seluruh internasional cukup kenceng juga. Meskipun laporan terkini menempatkan Rusia sebagai eksportir senjata terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Prancis, perkiraan pasar memproyeksikan masa depan yang sulit bagi ekspor pertahanan Rusia, sebagian disebabkan oleh konsekuensi dari tindakan mereka dalam konflik internasional yang mempengaruhi sentimen pembeli ya. Pasar jet tempur global sendiri sangat kompetitif ya, dengan beberapa pemain mapan seperti F-35 ya, meskipun agak amfibi. Kemudian ada F-15 dari Boeing yang cukup kencang juga. Aliansi geopolitik dan masalah keamanan regional juga mempengaruhi profitabilitas dan potensi pertumbuhan industri pesawat militer. Produsen di Amerika Serikat dan Eropa mendapat manfaat dari kemitraan NATO dan aliansi lainnya. Hubungan ini mendorong negara-negara anggota dan sekutu untuk membeli dari dalam blok mereka, sehingga menciptakan tantangan bagi produk-produk Rusia untuk mendapatkan pangsa pasar ya. Dan perkembangan Sukhoi Su-75 ini menunjukkan bahwa tanpa kemajuan substansif ya dan perombakan strategis, Rusia mungkin akan kesulitan menemukan pijakan internasional untuk pesawat tempur siluman terbarunya ini ya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengamankan posisi di pasar senjata internasional, Rusia perlu mengatasi skeptisme seputar perangkat keras militernya yang diperparah oleh sanksi ekonomi dan melemahnya kedudukan geopolitiknya ya, karena posisinya sekarang Rusia digeser oleh Perancis untuk urusan jet tempur ya, penjualannya seperti itu. Jadi inti penyepong Putin ya maaf loh ya, ini karena ya realitanya Sukhoi Su-57 kan seperti kalian ketahui gak ada perkembangan sampai sekarang gitu loh. Nah kira-kira bagaimana brand menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Dan brand oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye bye.